Virus corona membuat heboh. Seorang pasien diduga terkena virus corona di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Pasien yang bersangkutan memiliki riwayat bepergian ke luar negeri, di mana tempat ini merupakan endemi virus corona. Nah, bagaimana mencegah masuknya virus corona ke Indonesia? Kami telah terhubung dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Ibu Polana B. Pramesti. Ibu Polana, selamat sore. Selamat sore. Ibu Polana, artinya per kapan larangan maskapai terbang ke Wuhan, Bu? Ini efektif berlaku? Kami per tanggal 20 hari ini terima kasih, mohon maaf. Kami menyampaikan karena kemarin malam itu ada notam dari Bandara Wuhan bahwa bandara ditutup. Makanya kami menghimbau kepada maskapai untuk melarang terbang ke Wuhan. Toh memang bandaranya ditutup. Artinya ini mulai hari ini seluruh penerbangan dari Indonesia dimanapun itu embarkasinya ke Wuhan sudah tidak boleh beroperasi lagi? Ya, sudah tidak bisa beroperasi lagi. Walaupun ada satu, barangkali Lion, yang memang membawa warga orang Wuhan akan kembali ke Wuhan. Namun setelah itu dari sana mereka tidak akan bawa penumpang. Oke. Ini ada dua maskapai yakni Sriwijaya dan juga Lion Air. Artinya dua maskapai yang kemudian memberangkatkan masyarakat Wuhan untuk kembali ke Wuhan. Ketika nanti dua maskapai ini kembali ke Indonesia, mereka akan kosong, Bu, tidak membawa penumpang. Iya, betul. Hanya Lion yang membawa warga Cina ke Wuhan. Yang Sriwijaya sudah tidak, sudah kembali ke Indonesia. Baik. Kemudian terkait dengan apa yang harus maskapai lakukan, Bu, untuk mengantisipasi kalau misalnya mereka membawa penumpang yang suspek mengidap virus ini? Sebenarnya kami bukan hanya ke maskapai saja ya, memberikan, kami sudah mengeluarkan surat edaran tanggal 22 Januari, yang intinya agar waspada terhadap potensi virus tersebut, bukan hanya kepada maskapai, tapi juga kepada bandar udara. Kalau di bandar udara langkahnya adalah dengan body thermal scanner. Kalau untuk maskapai apa langkahnya, Ibu Dirjen? Kalau untuk maskapai, pertama perusahaan angkutan udara itu harus memastikan bahwa ada general declaration dari otoritas kesehatan negara asal mengenai kondisi penerbangan. Jika tidak ada atau jika nihil, maka bisa dipastikan mereka bisa terbang ke Indonesia. Dan kemudian kedua adalah kapten penerbang segera melaporkan kepada petugas kesehatan, petugas lalu lintas udara apabila ada suspek penumpang yang berada di pesawat tersebut. Oke. Ya, kemudian penerbang dari negara yang terjangkit itu dibagikan health alert card kepada penumpang sebelum kedatangan dan memberikan informasi tentang kegunaan kartu tersebut. Apabila ada kecurigaan atau suspek, maka penumpang harus segera menghubungi petugas kesehatan. Baik. Ya, keempat, awak pesawat juga memberi pengumuman kepada penumpang agar penumpang melaporkan kepada awak pesawat dan petugas KKP pada saat kedatangan apabila berasal atau pernah singgah di daerah yang suspek. Artinya untuk wilayah-wilayah atau negara-negara yang dicurigai di situ ada endemi penyakit ini atau penularan penyakit ini, Bu, selain di Wuhan, Tiongkok, di mana lagi yang Ditjen Udara memberikan perhatian ekstra? Sementara ini karena tidak ada declare dari negara Cina dan yang baru ada declare itu adalah dari Wuhan, kami yang melarang dari Wuhan. Walaupun antisipasi terhadap penumpang yang suspek kita sudah sampaikan tadi kepada maskapai maupun kepada bandara. Terutama yang pernah singgah di Cina itu. Baik, terima kasih Ibu Polana Pramesti, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan atas waktunya di Prime Time News.